Ini kata solid Bapak itu sebuah akronim ya. Jadi mungkin titik berangkatnya dari sini, walaupun nanti belum sampai kepada item kegiatan yang akan didesain. Tapi memang di sini ada penting. Ya, dari akronim solid dulu. Nah, solid ini sebetulnya 5 ya. Solid itu adalah sinergi gereja, pejabat, dan pelayanan. Jadi yang saya lihat di dalam DKI Jakarta yang cukup besar ini adalah cenderung kita kadang-kadang sendiri-sendiri. Jadi tadi kalau misalkan Pak Sudirman bilang jalan-jalan sendiri, makan sendiri, ya memang ini menjadi persoalan. Tapi menurut saya sebenarnya kekuatan besar dari GBI kita bisa buat sinergi gereja, pejabat, dan pelayanan. Jadi bukan cuma hanya sinergi personal. Kalau sinergi personal kadang-kadang itu menjadi satu hal yang sangat minim karena ya biasa. Ya kalau Batak aja lah satu gitu. Menurut saya nggak begitu. Batak, Chinese, Jawa, Toraja, Nias, Ambon, semua gitu kira-kira. Yang kedua, O-nya itu adalah organisasi yang kuat dan pentakostal. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena jangan lupa GBI itu adalah basisnya adalah Pentakostal. Amen. Jadi organisasi betul gini. Salah satu hal yang sebetulnya sering dicibir orang dengan GBI itu adalah GBI itu cuma tahun yang ngeroh. Tunggu dulu. GBI sudah mulai mengalami perubahan. Buktinya ISO sudah didapatkan oleh GBI. Artinya ini juga perlu ditingkatkan. Maka organisasi yang kuat dan pentakostal ini menurut saya menjadi sangat penting. L-nya itu adalah layanan kepemimpinan yang berdayakan. Ini problem besar. Dan menurut saya dengan jumlah pejabat GBI yang 3040, nanti data fixnya Bapak Ibu akan dicoba dibuat yang namanya spesifikasinya ataupun pembagiannya, PDB berapa, PDM berapa, PDT berapa. Ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat urgen. Urgen kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan ataupun pemimpin-pemimpin itu kalau tidak diberi ruang, saya kira justru kemudian mereka hanya sebagai penonton. Bagus kalau mereka menjadi penonton yang hanya menonton, tapi kadang-kadang penonton dan pengkritik. Harusnya ini diberi ruang. Ini adalah inovasi, pelayanan, dan misi. Kita tahu bersama-sama karena kita adalah di level pelayanan urban. Maka menurut saya DKI ini sebetulnya adalah perlu inovasi-inovasi pelayanan. Kemudian D-nya itulah doa, dana, dan daya yang berkualitas. Bagaimanapun, Pentakostal itu tidak mungkin keluar dari doa. Doa dan doa, doa dan doa. Dana sudah pasti. Ilmu manajemen memberikan pada kita pemahaman bahwa setiap program di gereja kita itu sama dengan uang. Jadi di tempat Pak Malden ketika bikin kegiatan itu kemudian muaranya adalah duit. Jadi menurut saya gembala-gembala kita juga perlu sebenarnya untuk kemudian diedukasi tentang hal ini. Jangan cuma berpikir udahlah Pentakostal heran lah. Betul Pentakostal heran lah. Tapi perlu dibekali juga yang namanya edukasi. Makanya menurut saya doa, dana, lalu daya. Daya itu bicara apa? SDM. Hampir ada dekat tadi dengan pemberdayaan, tetapi kalau ini kan skopnya nanti di gereja lokal. Nah, dari 5 akronim ini ataupun dari akronim solid Bapak dan Ibu, saya turunkan beberapa hal. Yang pertama, slide berikutnya. Nah, sinergi gereja pelayanan pejabat tujuannya sebetulnya membangun sinergi yang utuh, komprehensif. Komprehensif dan solid dalam mewujudkan kemajuan gereja. Tujuannya. Yang kedua, membangun jaringan bagi gembala dan pejabat menjadi wadah peningkatan kualitas pelayanan. Jelas. Maka kalau misalkan kita bersinergi, menurut saya apa yang menjadi pergumulannya Pak Bok Sulim sudah bisa menjadi doa kita. Kalau misalkan kita nggak bisa ulurkan tangan ke sana, minimal sudah bisa berdoa untuk dia. Maka targetnya apa? Tercapai kolaborasi integrasi pelayanan bersama pejabat dan teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi bertingkat ya. Kalau misalkan selama ini kita tahu ada sektor, kemudian subsektor, lalu kemudian ada perwil.
Tapi kan kalau itu cuma ditangani secara agenda organisasi yang konvensional, ya itu cuma hanya aras begitu, sektor subsektor kemudian udah itu doang. Tapi kalau itu dijadikan menjadi sinergi, itu beda, nilainya pasti beda. Nah, targetnya adalah terwujudnya model pelayanan bermutu yang membangun kualitas gembala dan pejabat. Maka menurut saya tidak ada lagi gembala-gembala di gereja seantero DKI yang sepanjang tahun 52 minggu dia cuma di gerejanya aja. Kenapa kita buka ruang bagi mereka? Menurut saya BPD ke depan juga bisa kok. Misalnya kita bikin pertiap perwil misalkan, ada kelompok misalkan 15-20 begitu, mulai dibuat itu. Dan ketika misalkan disinergikan, udah nggak usah bicara tentang soal dana misalnya. Bisa nggak kira-kira harta kekayaan yang ada sekarang itu didistribusi di sana? Menurut saya dengan 3.040 pejabat dengan yang namanya akumulasi iuran pejabat 50.000, itu rata itu. Terus kemudian plus dengan misalkan pengembalian 30%. Mestinya yang begini bisa dikerjakan. Peluang yang luas bagi gembala dalam pengembangan prestasi. Misalnya ya, kalau Bapak Ibu yang di sektor misalkan, satu sektor taruhlah 7-10 gereja. Kalau mereka misalkan sendiri saja bisa saling sila, bukankah itu kemudian akan mengembangkan mereka? Saya yakin potensi-potensi itu menjadi penting. Terus programnya apa? Ada sister church, kemudian ada mentorship dan fathering, kemudian pelatihan pengembangan universitas, tukar mimbar dan lain-lain. Tentu nanti item ini akan dispesifikasi per tahun. Tahun ini ke tahun ini, tahun ini ke tahun ini, sehingga kemudian jelas. Nah, ini namanya sinergi gereja, pejabat, dan pelayan. Kemudian di bagian O, organisasi yang kuat dan pentakonstal, tujuannya menerapkan prinsip organisasi berbasis tata gereja. Tentu ini adalah induknya. Nah, artinya apa? Kita nggak boleh lari dari sini, karena kita betul-betul di bawah GBI. Mengedepankan peran roh dalam pengambilan keputusan. Jadi jangan terlalu kaku. Dan tata gereja nggak boleh kita buat sebagai hukum Taurat. Salah. Betul, memang ada yang namanya garis dan hukum begitu. Tapi menurut saya, kalau misalkan dilakukan pendekatan, maka sebenarnya bisa juga mendepankan pimpinan roh. Sebab di dalam pasal tata gereja mengenai disiplin, itu pun sebetulnya yang pertama itu adalah bukan pengambilan yang namanya punishment, tapi disiplin adalah pembinaan. Berarti apa? Ada proyek di situ yang namanya edukasi, pendampingan dan lain-lain. Kemudian tujuannya apa? Mengimplementasikan nilai-nilai Pentakostal dan karunia Roh Kudus dalam berorganisasi. Targetnya tercapainya implementasi tata gereja yang akurat dan holistik, kemudian terwujudnya layanan dan penanganan masalah berbasis karunia roh, kemudian memberi keluasan bagi partisipasi gembala dan pejabat berbasis karunia dan talenta. Saya kira Ibu Bapak ini adalah pengamatan mini dari saya ketika hadir di berbagai kegiatan. Seperti misalkan di sektor, saya di sektor Belon Petamburan, berkali-kali saya ikut di sana. Kemudian saya di Perwil Barat, sekian kali saya ikut di situ. Kecuali lagi ada tugas dalam keluar kota, mungkin karena ada kegiatan yang lain, mungkin tidak hadir. Tapi berkali-kali di sana. Satu pengamatan saya adalah sebenarnya 580 sekian, bahkan hampir 600 kalau salah. Kalau nggak salah sih 500 sekian sebenarnya gembala, gerejanya yang 600. Menurut saya itu adalah potensi yang besar. Dan menurut saya di situ banyak kapasitas-kapasitas tersembunyi. Pertanyaannya, kenapa nggak diberi? Kenapa nggak dieksplor? Ya kan? Maksud saya gini, kita nggak boleh kemudian hanya top down. Pokoknya cuma atas ke bawah. Harusnya adalah top down kemudian bottom up. Ya, sehingga nggak ada yang namanya kejadian gara-gara pengkhotbahnya tidak ada ataupun gara-gara tidak ada pembicaraannya, narasumbernya,
akhirnya kita cuma 2. Ya nggak begitu dong. Menurut saya kita banyak, di sini aja nih banyak orang-orang hebat. Ya kan? Cuman apa? Belum diberi peluang. Kan itu aja kan? Belum diberi apa? Kesempatan. Begitu. Nah, lalu kemudian memberi keluasan bagi gembala ini berbasis karunia talenta jelas. Nah, apa program-programnya di organisasi yang kuat? Benar tata gereja, peraturan sesuai dengan keputusan PPP, PPD, pelatihan dan mentoring pejabat, pendampingan penyelesaian masalah, dan pejabat gembala dengan kekeluargaan. Saya kira memang pejabat itu tidak luput dari persoalan, termasuk gembala-gembala juga tidak luput persoalan. Tapi pertanyaannya, persoalan ataupun masalah yang dihadapi itu nggak boleh kemudian langsung istilahnya seperti berikan vonis. Ada yang namanya pendekatan. Dan menurut saya ini yang perlu dikedepankan. Nah, setelah O itu ada yang namanya L. Klik lagi. Layanan kepemimpinan yang berbudayakan. Nah, ini hampir ada kaitannya tadi dengan yang saya jelaskan di awal. Tujuannya apa? Mengembangkan potensi kemampuan gembala pejabat secara holistik. Kemudian memberikan kesempatan luas bagi gembala dan pejabat mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Lalu memfasilitasi model pengembangan gembala dan pejabat yang relevan. Bapak Ibu sadar nggak sebetulnya bahwa GBI Jakarta ini dibuat jadi marka yang sebetulnya perlu kita mulai dengan apa pembaruan. GBI ini sekarang jadi market. Makanya saudara sekalian banyak yang namanya program-program dari luar itu marketnya GBI. Padahal menurut saya kalau di GBI saja pun bisa kita create. Asal sebetulnya apa? Solid. Kan gitu. Ya nggak heran lah misalkan apa yang namanya seperti misalnya KLC atau apa gitu, summit leader atau apa dari gereja lain, itu target marketnya malah pejabat GBI. Ya, saya tidak bilang saudara sekalian bahwa itu tidak boleh, tapi kalau kemudian apa namanya tiap kali kemudian kita hanya jadi target market, bukannya kemudian kita istilahnya bisa menjadi leader ataupun narasumber yang ada di sana, menurut saya ini yang menjadi persoalan. Jadi kita juga harus mulai belajar di sana. Nah, apa targetnya? Tercapai kualitas kompeten pastoral gembala yang mumpuni, kemudian menumbuhkan kapasitas gembala yang lebih luas berdampak secara eksternal. Jadi kita di dalam dan keluar itu bisa seimbang. Terus terwujudnya kemampuan gembala yang efektif dalam era artificial intelligence. Gak bisa tidak Ibu Bapak, AI itu sekarang berkembang luar biasa. Maka menurut saya juga gereja dan gembala juga harus kemudian dilengkapi. Apa programnya? Camp gembala dan pejabat, pelatihan leadership dalam gereja lokal, ada yang namanya pastor room. Bapak Ibu, pastor room ini adalah ruang diskusi dan fellowship khusus masalah pastoral. Nah, apa yang ingin saya katakan kepada kita dengan pastor room, Bapak Ibu, ini adalah ruang. Nah, Bapak Ibu ya, kalau mainnya di tata gereja, maka begitu misalkan sia salah, oh kamu kena disiplin, kena pasal. Itu udah pasti tuh. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dilakukan yang namanya dengan model pendekatan dan lain-lain? Nah, pastor room. Maka nanti kita akan coba misalkan membuat yang namanya tim di situ yang betul-betul artinya mereka punya hati dan tidak kemudian artinya langsung kemudian menghukum. Ini kan kadang-kadang kan punishment ini sakit ini, ya kan? Pertanyaannya, kalau orang misalkan melakukan kesalahan belasan tahun yang lalu, taruhlah 15 ataupun 17 tahun yang lalu, sekarang dia sudah berubah, haruskah kita hukum yang 17 tahun yang lalu? Atau tetap kita diberikan peluang? Nah, ini menurut saya kurang pas. Nah, Tuhan Yesus saja berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa. Kita dosa 17 tahun yang lalu masih kita ingat, padahal sekarang udah berubah gitu. Jangan begitulah. Kita yang namanya gembala dan pendeta pun tetap punya kekurangan. Saya juga harus jujur berkata, saya pun punya kekurangan. Tapi kan kalau begitu misalkan cara kita kemudian mengendalikan langsung yang namanya punishment. Ya apa bedanya dengan dunia? Makanya ada yang namanya pendekatan kepemimpinan berdasarkan pastor room.
Kemudian ada I itu adalah inovasi pelayanan misi, tujuannya mengembangkan model-model pelayanan gereja ya, dan misi yang relevan. Saya kira apa yang baik dari periode sebelumnya tentu kita akan kerjakan dan kita akan kembangkan, tetapi menurut saya tetap ada yang namanya ruang untuk membuat sebuah perubahan. Melengkapi gembala dan pejabat pada konstruksi pelayanan gereja lokal. Ibu Bapak, ini adalah sesuatu yang memang menjadi pergumulan. Dan menurut saya, walaupun sepertinya sukar gitu, tapi pelan-pelan ketika ini diedukasi menurut saya bisa. Lalu membekali gembala dan pejabat dengan desain misi perkotaan yang komprehensif. Tentu karena tadi saya sebutkan kita adalah di pelayanan urban, maka betul-betul artinya perkotaan. Walaupun saya kira skala dan juga klasifikasi perkotaan yang saya maksud adalah dengan geografi Jakarta, mulai dari barat, timur, pusat, kemudian selatan dan juga utara, itu memang bisa jadi yang namanya klasifikasinya itu nanti berbeda-beda. Ya kan? Belum lagi kemudian kalau nanti menakar ke bawah, misalnya apa sih beda pusat dengan barat, timur dengan barat. Kita nggak bisa Ibu Bapak melupakan yang namanya konteks daerah, walaupun sama Jakarta. Nah, maka ini menjadi pergumulan dan juga beban kita ke depan. Targetnya apa? Terwujudnya model pelayanan misi yang berdampak bagi gereja, terus kemudian menyediakan modul pelayanan dan misi yang implementatif, lalu terbuka peluang mengembangkan model-model gereja perkotaan. Kemudian programnya pelatihan pengembangan misi tentu dibanding dalam luar negeri. Menurut saya kalau studi banding itu sebetulnya dengan gereja CGBI yang ada di Kota Jakarta, apalagi dengan di luar Jakarta, menurut saya sangat banyak. Ya kan? Ibu Bapak jangan dipikir kita harus ke gereja besar. Enggak. Itu salah total itu kalau kita harus belajar gereja besar. Sebab di gereja besar saudara sekalian itu needs-nya itu beda dengan gereja kita misalkan 50-100. Kan kadang-kadang kan orang berpikir kita harus belajar ke gereja besar kan. Menurut saya nggak begitu. Kenapa? Karena kita juga sebetulnya kan harus melihat yang namanya apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat di tempat kita kan begitu. Jadi ini penting. Kemudian mentoring misi dan gereja berkualitas luas, ini memang tentu akan melibatkan ya. Walaupun sebenarnya nanti ada hal yang perlu kemudian dimaknai dengan baik. Lalu ada bengkel misi ya Bapak Ibu ya. Bengkel misi ini adalah lebih condong kepada yang namanya bukan saja hanya pelatihan, tetapi sebetulnya ini bisa merupakan model-model pendampingan. Dan yang terakhir adalah doa ataupun D, doa, daya, dan dana berkualitas. Nah, tujuannya menyediakan layanan doa dan daya yang mampu memberi jawaban untuk masalah yang dihadapi. Terus melengkapi gembala dan pejabat melaksanakan dana dan daya bagi pelayanan maksimal. Kemudian menerapkan pola yang efektif dan penggunaan dana serta pemenuhan SDM yang mumpuni. Nah, jujur Bapak dan Ibu, ini menurut saya sekali lagi bisa tadi terkait juga dengan layanan kepemimpinan, ya, sebab termasuk juga inovasi ya Bapak Ibu, karena itu titik tumpunya kembali kepada apa? SDM. Ya walaupun kita nggak boleh melupakan peran Roh Kudus, tapi SDM menurut saya jelas. Nah, makanya ini menjadi program unggulan nanti. Lalu targetnya terwujudnya pelayanan gereja GB lokal yang berkualitas dalam dana dan daya. Kemudian mendorong gereja lokal mendesain pemenuhan dana dan daya dengan kearifan lokal. Apa saja yang ada di gereja lokal kita. Terus kemudian menggaungkan fungsi dan peran doa dalam perspektif pentakostal. Ya. Lalu apa programnya? Belajar SDM dan tim pastoral gereja, pengembangan usaha gereja dan pemenuhan kebutuhan dana, menerapkan teknik doa, kubu doa, menara doa, gereja lokal, dan pelatihan fasilitator doa dan gereja lokal dan wilayah. Nah, Ibu Bapak untuk bagian ini tentu tidak akan dikerjakan oleh seorang diri, karena justru dalam pemandangan saya ada banyak sebetulnya potensi-potensi di gereja Indonesia. Jadi sebetulnya tugasnya adalah bisa juga mensinergikan
Makanya tadi di poin sinergi itu cukup banyak sebenarnya. Dan itulah sebabnya kemudian tagline kita adalah GBI solid. Ya. Dan saya percaya kalau kita solid, maka akan ada kemajuan. Berharap ini adalah impian kita ke depan yang terus kita gumuli dan kita bawa di dalam doa dan juga pergumulan kita menuju 2027. Saya kira itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Apakah ada sesi